warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, para ibu guru, dan anak-anak sekalian yang sudah hadir di di kesempatan ini, di mana saya sebagai calon guru penggerak akan mempresentasikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi sumber daya yang dimaksud ini adalah aset-aset apa saja yang ada di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah untuk proses pembelajaran atau demi berkembangnya proses pembelajaran yang ada di sekolah. Namun sebelum saya menjelaskan aset atau modal aset apa saja yang dimiliki baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah, saya sedikit akan menjelaskan terkait dengan ekosistem. Berikutnya, apakah sekolah bisa disebut sebagai ekosistem? Jadi ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sekolah ini bisa disebut ekosistem? Tentu bisa, karena di dalam lingkungan sekolah terdapat makhluk hidup, ada interaksi makhluk hidup atau biasa disebut dengan faktor biotik, dan makhluk yang tidak hidup atau faktor abiotik. Di sini faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain kepala sekolah, murid, guru, staf tenaga pendidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait dan pemerintah daerah. Sedangkan faktor-faktor abiotik atau makhluk yang tidak hidup dan juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya yang bisa keuangan, sarana dan prasarana dan lingkungan alam. Kantin masuk nggak? Bisa ya? Sebelum kita membahas terkait bagaimana cara memanfaatkan aset, di sini saya sedikit menjelaskan, tentu kita perlu melakukannya dengan sebuah pendekatan. Artinya pendekatan itu kan cara berpikir, pola berpikir seseorang untuk melihat sesuatu. Di lingkungan sekolah atau instansi manapun biasanya digunakan dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan konvensional atau yang sudah lama digunakan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan. Artinya memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu atau apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya mungkin di lingkungan sekolah banyak guru honor guru honor maupun guru PNS yang jarang masuk kelas. Itu kan biasanya menjadi masalah dan buah bibir kita di sekolah. Dan itu kalau kita terus-terus juga membicarakan sesuatu yang negatif, ya kadang-kadang kita lupa untuk memikirkan atau membicarakan hal-hal positif atau kekuatan apa yang ada di sekolah ini. Jadi kadang-kadang kita hanya terpaku dengan sesuatu yang negatif, sehingga kita lupa bagaimana kita mengembangkan apa yang ada yang sudah baik di sekolah ini. Kemudian selain pendekatan berbasis kekurangan, ada pendekatan berbasis aset atau aset based approach, yaitu sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine, seorang ahli psikologi yang mempunyai kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis mengenali hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai kekuatan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang sudah berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Mungkin kita sering membicarakan siswa yang malas atau apa. Mungkin saatnya sekarang kita berpikir mana siswa yang memiliki potensi dan itu kita kembangkan. Jadi sebenarnya tidak ada pendekatan dari kedua teori tersebut, tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar.
satu kondisi di mana kita berpikir dengan baik apakah kita ingin memusatkan atau mendiskusikan setiap harinya tentang yang positif atau sesuatu yang negatif atau pasti kekurangan. Itu kembali lagi tergantung dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Sebagai sebuah komunitas, sekolah dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sama seperti komunitas pada umumnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sekolah dapat memanfaatkan konsep yang digunakan pada pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, saya masuk di aset-aset dalam sebuah komunitas. Di sini yang akan saya jelaskan adalah ada 7 aset yang ada dalam sebuah komunitas. Ini baik yang ada di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan sekolah. Yang pertama, modal manusia atau aset manusia. Ini yang paling sering kita gunakan, yaitu pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas. Nah, seperti apa contohnya pemanfaatan modal aset manusia? Contohnya misal kepala sekolah memilih mahasiswa yang dianggap disiplin, punya pendekatan baik kepada siswa, maka dia akan menuntut orang yang tepat. Itu salah satu pemanfaatan modal aset manusia. Contohnya mungkin kepala lagi memilih siapa sih yang jadi pembina intan, ya tentu kepala akan mencari orang yang paham atau bagus dalam hal agamanya. Itu salah satu pemanfaatan modal aset manusia. Dan banyak lagi contoh-contoh yang sudah dilakukan sama kepala sekolah dalam beberapa tahun terakhir ini. Kemudian ada modal politik. Nah, modal politik ini bukan politik praktis yang saya kenal, bukan di luar. Tapi modal politik yang dimaksud adalah sebagai kendaraan dalam mencapai tujuan yang berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Contohnya, ibu kepala sekolah mengundang pihak-pihak terkait, misal kepala dinas atau Pak Kabit bidang kurikulum untuk membahas atau mencari sebuah kebijakan yang baik untuk lingkungan sekolah ini. Nah, itu artinya ada kerjasama dengan pihak-pihak dinas terkait. Nah, ini salah satu yang disebut dengan modal politik. Kemudian yang ketiga, ada agama dan budaya. Nah, di sini agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu dalam sebuah komunitas atau perilaku lahiriah maupun simbolik. Agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan tetapi perilaku atau amalan. Kemudian kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide atau gagasan norma perilaku serta budaya. Jadi pemanfaatan contoh-contoh pemanfaatan modal aset agama ya di sini mungkin seperti di hari-hari besar maulid, sekolah mengundang ustadz kali, itu salah satu memanfaatkan aset agama bagaimana Pak Ustadz Karim memberikan wawasan kepada kita di lingkungan sekolah ini terkait antara ilmu agama. Nah, kemudian yang kebudayaannya, contohnya bagaimana kita memanfaatkan budaya yang ada di Bayang ini yang dapat menunjang perkembangan pendidikan di sekolah kita. Contohnya mungkin pernah dilakukan kegiatan P5 mengunjungi rumah adat, mungkin itu Pak Bibi salah satunya. Kemudian modal fisik, nah itu yang sering sudah umum lah. Modal fisik tentu dalam sebuah instansi atau sekolah ada bangunan, infrastruktur dan sarana prasarana yang bisa dimanfaatkan, ya, untuk misalnya kelas untuk siswa belajar, aula untuk rapat, kemudian lab untuk pembelajaran TIK, ada ruang UKM
lingkungan atau alam. Nah, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, kalau kita lihat di lingkungan atau di daerah Payang ini sangat cocok bagaimana kita mungkin sekolah bisa memanfaatkan lingkungan alam untuk kegiatan pembelajaran. Nah, contohnya mungkin Bumi, IPA bisa melakukan pembelajaran yang sekitar di luar lingkungan lah. Karena kita dekat pantai, mungkin ada yang mau meneliti atau guru PS juga bisa melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah, bagaimana kita memanfaatkan lingkungan alam demi peningkatan kualitas untuk pendidikan. Karena biasanya di saat-saat ini ya kita mungkin masih terpaku lah untuk melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin sudah saatnya juga kita sedikit mencoba melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di dalam maupun luar lingkungan sekolah. Dan yang terakhir saya jelaskan tentang modal finansial. Yang keenam, modal finansial. Ini sudah pasti, yaitu dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Kalau di sekolah ya tentu dana bos, atau sekolah penggerak ada boskim. Itu modal finansial yang digunakan ya untuk skala program atau aktivitas yang dijalankan sekolah tersebut. Dan yang terakhir, modal sosial, yaitu memaknai sebagai norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalam dan menurut pola perilaku warga, serta unsur kepercayaan dan jaringan masing antara unsur yang ada di dalam komunitas. Nah, modal sosialnya tentu bagaimana setiap kita individu antara guru dengan guru, kepala sekolah dengan guru, siswa dengan siswa, bagaimana melakukan komunikasi atau pertunjukan ya dengan perilaku yang atau norma-norma yang sudah dilakukan atas siswa dan guru harus sopan, guru dengan guru sudah harus saling menghormati, dan seperti bagaimana kita bersosial lah di luar. Jadi di dalam sekolah pun kita harus tetap menjaga keharmonisan, karena itu salah satu mendukung bagaimana program-program sekolah itu bisa berjalan. Kalau kita mungkin hubungan antara warga sekolah kurang baik, ya tentu apapun program yang dijalankan sama guru sekolah tidak bisa berjalan dengan baik. Sekian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu guru. Nah, sekarang saya minta waktunya Bapak Ibu guru, Ibu kepala sekolah dan anak-anakku sekalian. Saya minta mungkin bisa mengidentifikasi satu saja sumber daya atau aset kekuatan yang dimiliki sekolah yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan yang proses pembelajaran. Jadi saya minta tentang misal Pak Widi dia mengidentifikasi modal manusia tentang apa. Jadi tidak mesti di lingkungan sekolah Bapak Ibu, bisa juga di luar lingkungan sekolah. Contohnya kita pun di Anyar ini ada lapangan bola, karena Pak Sapri, Pak Martiadi Purwolahraga dia memanfaatkan lapangan olahraga untuk kegiatan pembelajaran. Itu salah satu contohnya. Jadi saya minta Bapak Ibu satu saja mengidentifikasi sumber daya, kalau bisa yang belum pernah dilakukan, belum pernah kira-kira apa, baik itu hasil yang ada di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Satu aja, silakan.
keuangan udah biasa udah sering. Bukan keuangan juga sudah, tapi sosial. Misalnya apa? Kawin-kawin. Ini juga bagus. MOU dengan lembaga terkait juga orang. Contohnya besok kita suara demokrasi kan ini apa itu kan dari salah satu kita memanfaatkan modal aset manusia Modal sosial. Ada keterlibatan pihak luar. Dimana sebagai norma dan aturan ada MOU itu. MOU misalnya dengan lingkungan hidup, dengan puskesmas, dengan kecamatan, dengan Kapolres. Kapolsek ya kalau di sini ya? kita sering Kapolsek. Ada itu buktinya, MOU-nya ada kalau aku duduk yang dipakai. Nanti saya ikut. Ada yang dari anak-anak. Ayo, anak ketiga. Ya guru-guru dulu diwakili oleh Bu Meg. Saya kasih waktu 5 menit dulu boleh silakan. Mau ditempel Pak? Kita saya minta di perwakilan Ibu Kepala sama perwakilan guru 1 sama 2 satu. Saya mau dari juga. Yang sosial saya ada ya. Karena Anak-anak nanti kalian yang ini ya. Kalian mau yang mana? Mau sosial, finansial? Kalian kan punya bekal kan? Aku agama budaya. Agama budaya budaya agama dari dulu. Definisi agama budaya. Kebudayaan apa yang bisa dibagi satu orang aja. Pasti belajar di sekolah. Saya. Budaya kalian banyak nih. Hobi kalian kan ini senang nari, senang alat musik apa kira-kira ada nggak yang di luar yang bisa kalian manfaatkan untuk membantu? Sanggar tari luar, pelatih tari dari luar. Jadi bisa juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Pokoknya aset ini bagaimana bisa digunakan untuk semua meningkatkan program sekolah. Mungkin ada yang belajar ini mewarnai benang untuk apa buat lingkungan. Belum. Mungkin di rumah ada yang belajar manfaatkan. Boleh diskusi, nggak usah belajar. Diskusi darahnya. Ya, diambil videonya lah. Itu kalau dibaca bagus. Sampai nanti dibacain. Sampai. Jangan jawab Kayak apa? Dari mana di sana? Modal. Modal. Yang itu kemana? Itu kemana? Masih separuh. Ada. Oh, ada. Tanya aku di dalam. Oh. Diambil dari kau. Sudah? Langsung kontak. mau ditempel Pak Arsa. Tadi yang Perlu ya? Sampaikan aja. bisa yang belum dilakukan kalau kita kemarin kan sudah banyak upaya kita kan undang-undang kampus puskesmas ya itu juga saya minta dokumennya. Nah yang sekarang ini nanti kira-kira yang belum apa-apa yang sederhana tapi ada manfaatnya. Oke, para dinas misalnya kesepakatan dengan pedagang kantin. Ya bisa. Itu ada MOU-nya, ada. Ambil itu nanti. Nah, Itu sebagai nilai. Lalu untuk modal politik ini berarti dia untuk menyusun ini ya ya, kayak upaya kebijakan gitu dari ya. sini kan undang siapa Pak Politik loh, caleg. artinya bisa mengundang dinas, contohnya dinas Ya. untuk menentukan sebuah kebijakan yang Itu kebijakan untuk satuan pendidikan itu ya, bukan untuk seluruh nanti. tahu ya untuk semua Saat itu kebijakan itu sangat seperti apa itu? contohnya misalnya di awal-awal ini kita apa namanya diskusi sekolah kan tentang apa merdeka belajar terus mengusulkan
Kalau saya udah sama-sama sama konsepnya Pak Suwarto. juga termasuk kan dia juga terlibat berarti di dalam Dinas ya. masukan kan tetap kita anggap dia itu Kalau kan sudah banyak. yang sudah banyak sekali, makanya saya minta yang belum lah yang sederhana kayak kalau undang-undang itu kan sudah banyak di sini sudah sering. Kemarin kunjungan kementerian itu Iya, memberikan termasuk. masukan, diskusi. Kalau butuh fotonya, boleh. Dokumen kita banyak. Awit-awit itu dengan orang tua ya, kesepakatan dengan orang tua yang ditandatangani di awal tahun Pak Radina. Juga perlu. Bulan baru itu. Ya. Kesepakatan dengan peraturan akademik sekolah dengan orang tua dan dengan siswa. Ditandatangani di atas materi itu ya Pak. Ya. Siswa baru. Juga itu modal sosial. Dan juga bisa masuk ke model manusia. Awas hati-hati jangan cocok logik. Cocok kiri. Cocok semua cocok. Ayo, kalian bertiga. Kalau kita ngomong saya bentar. Empat. Sepuluh. Nah, sampai rumah tuh nonton sinetron. Sambil nyetrika nonton sinetron. Tiba-tiba setumpuk habis sinetronnya nggak tahu jalan dari mana. Mungkin bisa dari kepala sekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengambil modal antara orang tua wali dengan sekolah, antara sekolah dengan orang tua wali terkait dengan awit-awit, yaitu tujuannya untuk mencegah pernikahan dini. Jadi sekolah membuat aturan yang disebut awit-awit dengan orang tua siswa. Kapan itu dibuatnya? Biasanya di awal tahun pelajaran ketika mereka baru masuk kelas 7. Bahwa salah satu contohnya misalnya jika siswa menikah pada saat sedang belajar aktif di sekolah maka akan dikenakan denda. Itu salah satu contohnya. Yang kedua adalah contoh di sini tentang modal sosial, modal lingkungan sosial adalah adanya kesepakatan antara pedagang kantin dengan sekolah. Misalnya salah satunya bahwa pedagang kantin tidak boleh berkata-kata yang tidak sopan kepada anak-anak maupun sesama pedagang di antara peraturan. Kemudian yang kedua, pedagang kantin harus membersihkan lingkungan sekolah di mana lingkungan sekitar di mana mereka berdagang. Tidak menjual makanan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Itu adalah salah satu. Kemudian juga ada MOU antara sekolah dengan Kapolres. MOU itu mengatur tentang anti terorisme, anti kekerasan, anti bullying dan sebagainya. Jadi untuk apa? Untuk ketertiban dan edukasi kepada anak tentang hal-hal yang melanggar aturan-aturan dan dikenai sanksi secara demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan tetap pada ibu kepala sekolah. Mungkin langsung ke perwakilan
silakan. Oke, saya sedikit aja. Kalau saya untuk manfaatkan salah satunya itu memanfaatkan aset lingkungan alam. Jadi kan karena di sini banyak pohon-pohonan, nah di sini mungkin yang perlu kita maksimalkan sudah mulai tapi belum maksimal itu pemanfaatan sampah-sampah daun kering itu mungkin kita bisa jadikan pupuk ya, karena memang setiap harinya kita bisa menghasilkan sampah daun. Nah itu kan termasuk yang selalu ada di lingkungan kita, mungkin kita bisa manfaatkan sebagai pembelajaran juga buat anak-anak. Terus bisa kita manfaatkan juga ini tanaman-tanaman tradisional yang memang banyak tumbuh di lingkungan sekitar. Nah biasa kita jadikan tanaman obat atau tanaman yang mungkin nanti kita buatkan apotek hidup. Nah jadi mungkin itu bisa salah satu pemanfaatan aset dari lingkungan alam di sini. Mungkin dari Bapak Nur Supandri ada? Silakan, mungkin ada perwakilan dari siswa salah satu, silakan. Kira-kira aset apa yang kalian bisa manfaatkan dari buku yang sudah Pak Guru sampaikan? Silakan. Silakan dibacakan, nggak usah malu-malu, baca aja dah. Baca biasa aja. Ya. Ada modal manusia, contohnya belajar teknik seni tari yang baik dan benar di sambat tari yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita, di tempat tinggal kita. Nanti memanfaatkan modal manusia gitu ya, untuk mengembangkan. Ya, bagus itu nggak masalah. Jadi sekali lagi ini sebagai contoh dari ketujuh aset ini sebenarnya sudah sering kita temukan. Tapi apa yang disampaikan sama Bu Uni sama Ibu Kepala Sekolah tadi tentang sosial dan alamnya masih jarang dimanfaatkan sama sekolah-sekolah. Terkait dengan modal fisik, bangunan atau modal finansial, jarang sekali memanfaatkan aset-aset seperti lingkungan alam atau sosial yang ada di lingkungan sekitar. Kalau kita lihat sekali lagi di Kecamatan Bayan ini lingkungan alam yang sangat beragam yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru untuk melakukan proses pembelajaran yang lebih menarik, menantang, atau lebih nyata. Bagi kita hanya menjelaskan itu di dalam kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian. Nanti apa yang sudah Bapak Ibu tulis, saya akan ketik ulang sebagai dokumentasi. Jadi tujuan dari apa yang saya presentasikan ini yang mungkin kesadaran diri, terutama mulai dari diri saya sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu guru juga pasti sudah memikirkan atau sudah memanfaatkan apa yang tadi saya paparkan. Mungkin secara tidak langsung sudah banyak sekali ya, seperti Pak nanti, seperti saya juga bisa kesusahan dalam ekstra atau apa ya, saya butuh bantuan orang lain untuk membantu. Nah, gimana Bapak Ibu guru, bapak-bapak yang ada menggunakan juga saya lihat sudah sering lah menggunakan fasilitas kecamatan, lapangan-lapangan sekitar itu bisa. Dan mungkin kedepannya ya kembali lagi kesadaran kita sebagai guru, bagaimana kita bisa memanfaatkan aset apa yang ada di dalam maupun di luar sekolah untuk dapat menunjang perkembangan proses pembelajaran. Sekali lagi apa yang sudah Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian sudah tulis, saya minta saya akan kembali, dan program yang sudah Ibu Kepala Sekolah lakukan sebelum-sebelumnya terkait dengan pemanfaatan modal aset, saya akan berkomunikasi. Baik, sekian lagi, sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisannya Terima kasih Kakak.